Seringkali muncul pertanyaan bahwa seberapa penting sebenarnya hasil dari penelitian-penelitian kita bisa dipublikasikan di jurnal internasional atau harus dipublikasikan di jurnal internasional. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu mendukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Juga biasakan untuk menonton video-video saya secara full. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya. Biar nanti setiap video-video update dari saya itu Bapak Ibu yang bisa mendapatkan duluan. Nah, berbicara tentang hasil penelitian yang harus dipublikasikan di jurnal internasional, seberapa pentingkah itu? Jadi, kalau kita berbicara tentang publikasi jurnal internasional, adapun juga hal ini juga berkaitan dengan kenaikan jabatan fungsional, di mana hampir setiap beberapa tahun itu akan berubah, di mana tuntutan semakin ke depan itu semakin berat. Artinya semakin berat itu terkadang kita belum merasa siap dengan segala perubahan tersebut, di mana kita harus diwajibkan ya untuk menulis artikel-artikel dari hasil penelitian kita itu untuk dipublikasikan di jurnal internasional. Nah, ada kalanya beberapa teman-teman itu bertanya bahwa sebenarnya seberapa penting sih kalau hasil penelitian kita itu dipublikasikan di jurnal internasional. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari hasil penelitian kita itu biar dipublikasikan atau harus dipublikasikan di jurnal internasional. Yang pertama itu karena jurnal internasional itu menggunakan bahasa Inggris, ya, jadi itu akan memudahkan para pembaca di luar, terutama di kalangan dunia lain, di internasional terutama, itu akan mudah memahami bahasa yang kita tulis di dalam artikel tersebut, kemudian besar kemungkinan itu bisa disitasi oleh orang yang membaca, ataupun bahkan kita akan dihubungi untuk melakukan kolaborasi riset, macam itu. Karena sayangnya untuk bahasa yang diakui di dalam penulisan artikel ilmiah itu belum ada bahasa Indonesia. Nah, di video saya sebelumnya saya pernah membahas bahwa bahasa apa saja yang bisa digunakan di dalam artikel ilmiah untuk skala internasional ya. Sayangnya bahasa Indonesia tidak ada. Oleh karena itu, karena kita menggunakan bahasa Inggris, bahasa yang juga merupakan bahasa internasional, sehingga itu memudahkan artikel-artikel kita itu mudah diakses oleh para pembaca-pembaca yang ada di dunia internasional lain. Kemudian, yang kedua itu, jika seorang peneliti itu tidak berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional, itu dapat berdampak pada dicabutnya jabatan fungsional peneliti. Nah, itu yang mungkin di beberapa kasus terjadi hal semacam itu ya. Jadi kita sudah melakukan penelitian, dampak yang paling terlihat itu seperti ini, ketika kita mendapatkan hibah penelitian dari Kemendikbudristek itu ya, dimana kan rata-ratanya luarannya kita harus publikasi di jurnal internasional tuh. Nah, ketika kita tidak sanggup sampai hasil penelitian kita itu tidak dipublikasikan di jurnal internasional, maka dampak yang kita akan dapatkan itu kita tidak akan diperpanjang penelitian kita, semacam itu. Kemudian yang ketiga itu memperoleh pengakuan untuk hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, ini banyak sekali peneliti-peneliti asal Indonesia itu yang hasil penelitian itu diakui oleh dunia gitu. Jadi kita tidak kalah saing sebenarnya dengan teman-teman atau para peneliti-peneliti yang ada di luar negeri gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah hasilnya dikonfirmasi oleh rekan sejawat.
melalui proses review gitu. Jadi ada kalanya ketika kita menulis jurnal itu kan di dalam setiap authors yang ada di artikel internasional kita itu kan memiliki kontribusi apa di dalam penulisan artikel tersebut. Ada yang berkontribusi sebagai peer review gitu ya, peer review atau proofreading gitu. Nah, itu membantu kita untuk mengkonfirmasi keilmuan atau apa yang kita tulis di dalam artikel tersebut. Kemudian yang kelima itu adalah penulisan dengan reputasi internasional itu memungkinkan kita berkolaborasi antara beberapa peneliti lintas satuan kerja. Itu yang tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau kita mempublikasikan hasil penelitian kita di jurnal internasional, maka kita berkesempatan besar untuk melakukan kolaborasi riset. Nah, itu. Dan itu sudah banyak yang dilakukan oleh dosen-dosen, teman-teman dosen itu sudah banyak gitu. Jadi rata-rata universitas-universitas yang ada di luar negeri itu mau bekerja sama itu melalui proses riset collaboration gitu. Kenapa demikian? Karena itu hal yang paling gampang mendapatkan feedback gitu kan. Gitu. Jadi kalau bukan selain yang riset collaboration, ada juga yang student internship gitu. Tapi nah, student internship itu ketika mereka juga ke luar negeri itu apa yang dilakukan? Ya sebenarnya riset juga gitu. Jadi ada kalanya mengambil mata kuliah, ada juga yang riset. Nah, semacam itu membantu kita sebenarnya untuk memperluas jejaring kita di kalangan internasional. Kemudian yang keenam itu memenuhi persyaratan kenaikan jenjang jabatan fungsional dosen ya. Nah, karena kita ini adalah sebagai pengajar, sebagai peneliti, maka kita dituntut untuk ketika untuk melakukan kenaikan jabatan fungsional, ya tergantung dari kita mau naik tingkatnya yang kemana ini. Kalau misalnya ke lektor, ya tentunya alangkah lebih bagusnya baik itu ke lektor maupun yang ke lektor kepala maupun guru besar, ya kita harus publikasinya di jurnal internasional. Jadi biar kita itu mendapatkan juga pengakuan kalau kita itu ya bukan hanya cuma dosen yang hanya cuma mengajar, mengabdi gitu, meneliti, tetapi punya juga reputasi di jurnal-jurnal internasional. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.